ketika dia dijadikan tersangka atau dijadikan tersangka, kok kita udah yakin banget dijadikan tersangka? Ketika rasanya betul sih, Pak. Mengatakan jangan-jangan kejahatannya well organized nih. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali lagi membicarakan terkait dengan kasus yang diduga terkait dengan Firly Bahuri. Kembali lagi pemerasan harus dikaitkan dugaan pemerasan. Dugaan pemerasan. Bersama dengan Pak BW tentunya. Apa kabar Pak BW? Kabar baik Mas. Saya baru banyak mendapat itu nih Mas. Iya. Setelah TikTokan itu Mas ngejulit. Tiba-tiba balik lagi Mas ini ya. Dulu saya bilang ini kacau ini. Pak BW tadi saya baca di berita terkait dengan panggilan Polda Metro kalau nggak salah yang memanggil Firly Bahuri. Dan seperti dugaan saya, Firly Bahuri tidak hadir ternyata. Artinya apa yang selama ini dia katakan bahwa orang disuruh kooperatif, disuruh untuk menghormatin hukum, hadir, tapi itu tidak berlaku untuk dirinya, Pak BW. Itu boleh nggak gitu, Pak BW, penegak hukum? Kan dia harus jadi role model, Mas kan. Itulah. Nah, kalau udah role model, dia tak pantas jadi role model lagi. Raw model, Mas. Raw model ya. Raw material, Mas. Raw material. Jadi dari sisi itu menurut saya tak pantas. Tapi mungkin yang lebih menarik karena Mas Novel yang baca itu, mesti dilihat tuh Mas apa alasannya gitu. Apakah ini sekedar mencari-cari alasan atau itu alasan yang justified gitu loh. Alasannya itu dibacakannya sekedar marwata. Mungkin jangan-jangan alasannya dibahas dulu oleh pimpinan, Nurul Gufron maksud saya. Jangan-jangan alasan itu dibahas oleh pimpinan dan diputuskan secara kolektif kolegial itu alasannya. Karena dibacakannya oleh Nurul Gufron nih. Saya nggak tahu itu pendapatnya Nurul Gufron pribadi atau hasil dari pimpinan KPK atau Firly Bahuri yang minta tolong ke Nurul Gufron untuk menyampaikan. Kan ini menarik. Ketika dia dijadikan tersangka atau dijadikan tersangka, kok kita udah yakin banget dijadikan tersangka? Ketika rasanya betul sih, Pak. Alam bawah sadar saya ngomong ini. Ketika seseorang dia dipanggil, Mas, dipanggil, walaupun dia mempunyai jabatan, tapi itu kan subjeknya itu pasti karena dengan peristiwa yang dilakukannya gitu. Betul. Nah pertanyaannya kalau kemudian ada orang lain yang mereverse gitu, pertanyaannya apakah ini kejahatan dilakukan bersama-sama kan gitu? Kan jangan-jangan yang saya bilang betul, Pak. Itu pertanyaan kan? Iya. Yang dipanggil Firly, kenapa yang jawab Gufron? Iya. Bisa yang jawab Gufron kalau kemudian Gufron jadi lawyernya ini, Firly. Dan ketika Firly itu kan sebenarnya walaupun pimpinan KPK dia kan dalam kapasitas sebagai pribadi kan? Iya. Alasannya ngada-ngada, Pak. Alasannya kan dibilang bahwa yang pertama disampaikan bahwa Firly Bahuri sedang ada kegiatan lain sehingga minta dijadwalkan ulang. Terus yang kedua bahwa yang bersangkutan ingin mempelajari terlebih dahulu, terkait dengan panggilan perkara ini. Yang ketiga disampaikan bahwa masalah ini atau pemanggilan ini tidak akan mempengaruhi dari kerja Firly Bahuri di KPK, orang lebih begitu. Saya melihatnya kok aneh ya. Aneh yang pertama, kita lihat yang pertama, Pak, terkait dengan tadi ada kegiatan lain. Dalam pandangan saya begini, ini Firly Bahuri kan dipanggil atas masalah dugaan tindak pidana korupsi yang level tertinggi, pemerasan. Belum lagi masalah-masalah lain yang sering dibahas. Tentunya semuanya itu kan masalah integritas yang sangat serius ya. Pelanggaran etik yang berat lah orang lebih. Kalau itu diperiksa benar-benar. Saya nggak habis pikir, apakah ada tugas pimpinan KPK yang tidak memerlukan integritas atau kredibilitas sebagai orang yang betul-betul tidak bermasalah dalam masalah hukum, yang kemudian sedang dilakukan sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena masalah pokoknya yang dipanggil ini dugaan tindak pidana korupsi. Walaupun panggilan ini masih saksi ya. Tapi kan nanti kan kita bisa lihat, Pak, bahwa di putusan MK kan
ada seperti mewajibkan untuk mengkonfirmasi orang yang akan menjadi tersangka sebelum kemudian penetapan tersangka. Ini kurang lebih begitu, tapi saya ingin dapat jelas dari Pak Biwi ini. Ini kita alasan yang pertama ya Mas ya. Ya. Alasan pertama tadi adalah ada tugas lain. Tugas lain. Padahal sekarang ini kalau dikatakan kan yang bersangkutan ini sedang ada masalah yang sangat serius. Mana ada tugas yang sedang dilakukan ini makanya nih. Pertama KPK kolektif kolegial. Ya. Jadi artinya kalau dia bilang ada tugas lain, loh kan kolektif kolegial. Ya. Satu itu. Terus barangkali yang lain nggak bisa, nggak ada waktu. Dia harus menunjukkan bahwa itu. Terus yang kedua yang menarik Mas, sangkaan yang dituduhkan dan proses pemanggilan itu kan punya pengaruh langsung terhadap kehormatan kelembagaan. Betul. Semakin dia cepat selesaikan, semakin dia segera menemui itu, harusnya kemudian itu menyebabkan kehormatan lembaganya terjaga. Betul. Jadi saya merasa argumen itu justru menempatkan jebakan pada kehormatan KPK. Iya. Padahal itu paling penting harusnya. Padahal itu soal tadi yang soal keteladanan ini, keteladanan, terus kolegial. Terus yang ketiga lagi, itu dia harusnya sadar dia tuh represents dari sebuah lembaga yang kehormatannya harus dijaga. Betul. Semakin cepat dia menemui ini menyelesaikan masalah, semakin bagus gitu. Iya. Kalau merasa nggak bersalah jelaskan gitu kan. Jadi bagi saya argumen ini argumen yang mengada-ada, terlalu mengada-ada. Dan kalau teman-teman di Polda mau periksa aja tugas lainnya itu apa sih gitu. Supaya kemudian bisa keluar. Itu bagian yang pertama menurut saya ada 3 argumen yang bisa diajukan bahwa ada tugas lain. Menurut saya agak mengada-ada. Terus argumen yang kedua dari apa Mas? Dia harus mempelajari. Yang kedua tadi yang dikatakan bahwa dia mau mempelajari. Saya nggak habis pikir juga nih Pak. Mempelajari apa yang dipelajari orang? Panggilan kan surat aja itu panggilan. Justru ketika dipanggil sebagai saksi, dia akan dikonfirmasi atas fakta-fakta. Dan fakta-fakta itu dia bisa pelajari setelah itu kan begitu harusnya Pak. Atau paling tidak kan kalau mau diingat-ingat masa sih perbuatannya pernah dilakukan lupa gitu kan Pak. Ini ada 2 soal sudutnya. Pertama saya mau letakkan itu di hukum acara. Oke. Di hukum acara. Terus kedua dia ini kan seorang pimpinan yang bisa jadi contoh, bahkan bukan hanya contoh untuk KPK loh Mas. Ya. Contoh untuk seluruh orang yang berurusan dengan KPK. Mas Novel kebayang nggak? Nanti kalau ada orang dipanggil KPK. Iya. Bicara begitu juga. Dia bilang, saya mau pelajari dulu kasusnya gitu. Iya. Dia sedang memberi contoh yang jelek tentang law enforcement process. Iya. Ingat contoh itu jangan ditiru ya tadi ya. Contohnya pilih jangan ditiru. Mumpung ingat Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kalau dalam hukum acara begini Mas. Kalau orang dipanggil, maka kemudian ketika dia datang, di dalam hukum acara dia bisa bertanya sebelum menjawab pertanyaannya. Apa alasan, apa dasar, dan apa peristiwa yang menjadi dasar kok saya ditarik sebagai saksi atau tersangka? Dia punya hak untuk melakukan itu. Jadi ini ketahuan nih. Jangan-jangan dia udah tahu. Enggak, maksud saya hukum acaranya bermasalah nih Mas. Enggak paham. Begitu. Dia harusnya paham. Oh, tapi sekarang bukan penyidik sih ya. Pimpinan KPK kan bukan penyidik dan penuntut umum. Jadi dia nggak ngerti lagi Pak. Udah lupa deh Pak. Mas Novel ngomong nggak ngerti, dia nggak ngerti gitu. Jadi sebenarnya kita harus kasih advice nih Pak Firly, segera panggilan itu dipenuhi supaya nanti Anda bisa tahu tuh. Dengan begitu Anda bisa pelajari. Sekarang bagaimana tahu dan mempelajarinya? Orang belum dibuka. Kan cari bocoran bisa Pak. Kecuali jadi kalau begitu dijawab begini Mas. Oh, dia sudah dapat bocoran ya, sehingga harus dipelajari dulu kan gitu kan jadinya. Iya. Sedang mencari atau sudah dapat nih Pak kira-kira. Gitu. Jadi atau sedang mencari-cari bocoran gitu kan supaya bisa dipelajari atau sudah ada bocor halus. Asumsinya orang seperti itu, dugaan-dugaan orang seperti itu. Dan argumen yang kedua juga menurut saya mempelajari itu agak tidak pantas lah kalau pimpinan KPK. Saya ingin mempelajari itu agak nggak pantas. Dan selain dari 2 hal tadi, kan Nurul Gufron juga menyampaikan bahwa yang kurang lebih kinerja atau kegiatan di KPK dalam penanganan kasus tidak akan terganggu dengan adanya masalah ini. Kalau yang bersangkutan tetap diberikan tugas, diberikan kewenangan untuk bekerja,
Mungkin bisa jadi pimpinan lain merasa bahwa perkara-perkara nggak terganggu. Tapi justru kewenangannya dia bisa mengganggu penanganan perkara dengan menyalahgunakan kewenangan. Bukankah begitu, Pak? Saya kok kurang paham jadi cara berpikirnya itu. Nurul Gufron yang mengatakan kalau Firly dipanggil itu tidak mengganggu KPK. Sebagai kolegial dia nggak mengganggu memang, karena bisa di switch. Itu juga sebagai dasar alasan kenapa lu nggak cepet datang, karena kan pekerjaan lain bisa diiniin. Cuman yang mestinya bilang mengganggu ini yang implisit nih. Jadi sebenarnya argumen Gufron itu ingin mengcounter yang implisit dikatakan, Mas. Kalau Firly tetap di situ, maka dia bisa menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi kasus yang ada kaitannya dengan tuduhan terhadap dia. Betul, betul. Jadi Gufron harus bisa menjelaskan itu yang dimaksud mengganggu itu di situ, bukan dalam konteks tugas. Kalau konteks tugas benar, karena ada kolegialitas, maka kemudian tidak perlu. Tapi dalam konteks yang lainnya, bahwa dia menggunakan, ini kan yang jadi pemerasannya kan dia menggunakan pengaruhnya nih. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Gufron ngerti nggak yang dimaksud bahwa dia mengganggunya itu di situ, atau pura-pura tidak ngerti? Iya. Saya khawatir, Pak, pimpinan KPK seperti yang sudah-sudah merasa bahwa karena sesama pimpinan KPK perlu untuk kompak, gitu, Pak. Yang kedua, merasa bahwa apabila kasus ini diangkat atau diungkap dengan tuntas, maka marwah KPK terganggu. Saya khawatir cara berpikir yang sempit tadi itu, yang seperti dua hal tadi saya katakan, merasa berpikir pimpinan KPK harus kompak, harus saling membela. Yang kedua, khawatir kalau kasus ini segera dijadikan menjadi suatu perkara yang disegerakan untuk penuntasan perkaranya, akan menjatuhkan marwah KPK. Kalau Pak BW gimana? Kalau jadi Nurul Gufron nih sekarang, seandainya nih Pak BW. Mari kita periksa satu-satu nih, Mas, sebelum nanti masuk di Nurul Gufron. Pertama begini, kalau dia mengatakan bahwa kalau pimpinannya disentuh bisa menyebabkan keseluruhan pimpinannya itu jadi ini, jadi apa namanya tadi Mas Novel istilahnya tuh, kalau satu ini kemudian bisa meruntuhkan keutuhan pimpinan, itu artinya satu, kita ingin mengatakan jangan-jangan kejahatannya well organized nih. Nah, ya. Saya khawatir sekali itu, Pak. Satu itu kan. Terus yang kedua yang juga menarik, kalau dipanggilnya ini justru nanti kan semakin jelas kan, Mas. Ini yang 4 ini terlibat atau tidak gitu loh. Betul. Jadi ini justru harusnya bisa membuat clear and crystal keterlibatan yang 4 ini. Dan kalau kemudian berkembang yang disebut dengan spirit of the corps-nya itu muncul, justru memang prosesnya harus segera disegerakan. Yang agak aneh gini, Pak, panggilan ini panggilan personal, bukan atas nama lembaga. Dan tentunya seandainya benar Firly Bahuri melakukan perbuatan-perbuatan tadi, pemerasan lah, apa segala macam, pastilah bukan dilakukan dalam rangka tugas. Kan begitu, Pak. Masa tugas memeraskan tidak mungkin, Pak. Pasti perbuatan personal. Ketika dipanggil dalam pertanggungjawaban pidana, walaupun sebagai saksi ini, sementara ini Pak, maksud saya, itu tentunya masalah pribadi. Tapi ketika jawaban disampaikan oleh pimpinan lain, menurut saya ini apa ya? Saya belum pernah mendengar, Pak. Saya belum pernah mendengar. Saya ingat dulu kasus waktu Pak Antasari begitu, atau pernah Pak Bibit, Pak Chandra pernah dikriminalisasi. Itu pun yang menyampaikan dalam hal panggilan-panggilan itu kuasa hukumnya. Betul. Walaupun kasusnya kriminalisasi. Tapi dalam hal penjelasan sikap kelembagaan disampaikan oleh pimpinan KPK atau juru bicara. Lah ini contoh mana yang dipakai? Dulu Pak Biwi ngajarin apa nggak sih, Pak Biwi? Ini sekarang saya jawab nih. Ada problem saya ketika Pak Gufron menjawab dalam konteks institusi atau dalam konteks personal Firly. Apa yang disampaikan itu sebenarnya sebagiannya, paling tidak 2 argumen. Di 1 nomor 2 itu konteks personal tuh. Betul. Personal sekali, betul. Personal Firly, kalau tidak mengganggu KPK itu jadi seolah-olah institusional kan. Argumen yang institusional cuma satu itu. Jadi yang 2 awalnya itu argumen personal. Kalau argumen personal yang menjawab ada pimpinan atas nama lembaga, maka pertanyaannya sebaiknya Anda jadi penasihat hukum dan berhenti aja. Jadi ini
Kan begitu, Mas Novel. Atau declare aja Anda jadi lawyernya Firly. Kalau jadi lawyer Firly, kan ada ketentuan dia tidak boleh jadi lawyer, tidak boleh jadi macam-macam gitu kan. Ya udah, berhenti dari KPK. Iya. Apalagi kasusnya ini, Pak, bukan kasus biasa. Kasusnya adalah kasus tidak pidana korupsi. Yang itu harus menjadi musuh utama dari KPK. Artinya kan gini, harusnya itu zero tolerance diterapkan bukan hanya kepada pelaku yang ada di luar KPK, tapi juga ada di dalam KPK dong. Betul. Kalau tidak kan dia toleran terhadap pelaku kalau itu berasal dari dalam, kan begitu kan jadinya. Jadi Pak Gufron sangat toleran terhadap perilaku korupsi dari pimpinan KPK yang diduga. Itu kan jadi bahaya tuh. Sekarang pertanyaannya, Pak Gufron sadar nggak bahwa tindakannya itu membuat sebenarnya dirinya tuh against moral hazard sebagai pimpinan KPK. Iya, kacau itu Pak, benar Pak. Saya masih ingat dulu kasusnya Suparman ya. Suparman penyidik dulu tahun 2006 kalau nggak salah. Itu ketika ada kasus suap, kemudian diproses, hukumannya ditambah Pak. Artinya KPK menuntutnya juga sangat berat. Terus kasus Robin juga, itu hukumannya juga cukup berat lah gitu ya. Kasus Robin yang mereksa KPK sendiri atau KPK sendiri? Suparman KPK sendiri? KPK sendiri. Ada nggak kasus yang pelanggaran kayak gini terus yang diperiksa bukan orang KPK? Belum pernah. Saya nggak bisa bayangkan begini Pak. Kalau ditangani KPK sendiri, levelnya pimpinan, apalagi ketua yang sudah menjadi rahasia umum, dia dominan dibanding pimpinan yang lain, tidak jadi perkara Pak. Dihentikan atau menjadi tidak terbukti jangan-jangan. Ini yang bahaya kan Pak. Satu itu, terus kedua, dulu itu sistemnya itu memang sistem yang memungkinkan ya untuk dilakukan kayak Suparman itu seperti itu. Terus yang dalam Robin itu ada kepentingan untuk membersihkan. Betul. Nah kalau yang di sini dari pernyataan berbagai pimpinan lainnya, kita menduga kemudian jangan-jangan mau dilindungi kalau itu KPK tetap KPK yang melakukan. Ya. Tampak sekali kok bela-belanya Pak. Saya juga heran ya. Ini kasus-kasus sangat serius. Kasus korupsi levelnya pun level tertinggi pemerasan. Bahkan diduga korbannya banyak. Dan kalau yang begini masih dilindungi kan kekacauan Pak yang ada Pak. Level tertinggi pemerasan dan level tertinggi pucuk pimpinan. Iya betul. Diduganya seperti itu. Nah sekarang Pak, saya bayangkan seandainya saya sebagai penyidik menangani perkara seperti ini. Ketika menangani perkara seperti ini, apalagi melibatkan pimpinan lembaga penegak hukum. Ketika ada upaya menghindar segala macam, ini sebetulnya sangat riskan yang bersangkutan bisa menghilangkan barang bukti. Betul. Atau menyembunyikan fakta-fakta atau melakukan upaya-upaya lain. Ataupun begini Pak, kalau dugaan ini benar bahwa perbuatan serupa ini sudah sering dilakukan, pastilah sudah banyak lah aset-aset atau catatan-catatan terkait dengan penerimaan uang. Saya khawatir. Itu kemudian bisa dihilangkan dan kemudian dikaburkan dan itu akan menyulitkan pelacakan. Kalau gitu kita bisa tanya, ini maksudnya menunda untuk itu ya? Iya. Saya khawatirnya begitu. Makanya kemudian kan ada gini Mas, harus di backup nih teman-teman di Polda dengan alasan gini, yang diperiksa ini levelnya adalah pihak yang punya potensi membuat alibi dan cover up terhadap dugaan kejahatan yang dilakukannya. Jadi oleh sebab itu penundaan yang dasar justifikasinya kurang, karena ini udah dalam tahap pro justisia, maka bisa dilakukan upaya-upaya paksa sebenarnya. Betul. Iya, harusnya segera itu. Sebab kalau nggak gini, orang dalam kasus yang sebaliknya gitu ya, ketika Syahrul Yassin Limpo belum dipanggil, hari panggilannya belum, itu pun udah dipaksa untuk, seperti penangkapan Pak ya. Kalau artinya KPK juga bersedia dong diperlakukan kayak gitu. Artinya perlakuannya harus sama Pak ya. Menarik ini Pak BW, semoga untuk pekan depan ini panggilan berikutnya Firly Bahuri segera bisa hadir dan kemudian kita akan bisa mengetahui apa ujung dari permasalahan ini dan kita berharap semoga kalau benar semoga betul-betul dibersihkan dan orang-orang yang terlibat dihukum dengan seberat-beratnya. Tentunya kita berharap KPK kembali lagi bisa memberantas korupsi, bisa bertugas sebagaimana mestinya dan menjadi harapan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Pak BW. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.